hampir seluruhnya ya. Oke, nggak apa-apa, ini sebelum kita mulai kita bahas sebentar ya. Yang pertama, bahasa pemrograman Python merupakan bahasa pemrograman yang bersifat ya, yang benar interpreter ya. Ini ada yang salah, tapi yang benar ini ya mudah-mudahan memang paham ya. Nanti kita jelaskan ya. Jadi Python bukan compiler dan dia bukan admin juga ya. Python diberi kenapa diberi nama Python? Nah, ini kok tahu ya? Tapi paling sedikit ya. Karena ini ya nama grup lawak ya. Nanti kita bahas nanti di presentasinya mungkin ada nanti ya. Jadi bukan karena dia mirip ular Python ya, atau bukan nama orang yang mengembangkan, tapi karena orang yang memiliki ide membuat bahasa pemrograman Python ini hobi nonton sebuah grup pertunjukan lawak di Inggris ya. Python saat ini berada pada ranking berapa? Wah, percaya diri ya ranking 1 ya. Nanti kita lihat ya. Ranking 1. Tahun lalu ranking 2 sih. Nanti kita lihat di rankingnya ya. Bahasa pemrograman yang paling populer digunakan oleh programmer di seluruh dunia ya. Kalau tidak ranking 1, ranking 2. Tapi saya buat di sini ranking 1 ya. Apa kelebihan utama Python saat ini? Ya, yang tengah ini ya. Kalau kerjanya cepat, tidak. Nanti Python itu kelemahannya dia kerjanya tidak cepat dibandingkan dibandingkan Java, C gitu ya. Jadi dia tidak lebih cepat ya. Tapi library-nya lengkap, ini yang benar. Membuat game juga Python bisa, tapi tidak mudah. Tidak semudah misalkan Anda pakai Unity atau tool-tool untuk membuat game ya. Nah, ini ya, tapi satu ya, kok nggak banyak yang salah ya. NACAD itu punya siapa? Nah, itu punya Cisco ya. Wah, ini berarti dia cinta banget ini sama Unsade. Oke, itu pretest yang sekaligus langsung kita ulas ya. Jadi pengenalan awal pada materi kita ya pada hari ini ya. Oke, sekarang kita mulai aja. Jadi sudah direkam. Ya, saya mulai aja ya. Ya, saya tes dulu ini. Kedengaran suara saya? Ada Pak. Kedengaran Pak. Jelas ya? Oke, kita mulai ya. Jelas Pak. Oke, kita mulai. Ini sebenarnya direkam. Halo. Tahun lalu ada juga ya, tapi Halo. karena ini harus dijelaskan secara langsung, jadi saya jelaskan dulu ya. Untuk yang belum pernah sama sekali mengikuti workshop pengenalan Python kita pada semester ini ya. Oke, jadi yang pertama ya materi kita yang pertama itu kita baru berkenalan aja dulu dengan Python ya. Jadi ada yang baca Python ya, kalau Anda dengar di YouTube gitu ya, ada yang bacanya Python ya. Kalau pakai bahasa Inggris ya jadinya Python. Nah, ini inisialnya ini ya, V sama Y ya, VY. Jadi nanti nama filenya nanti VY. Kalau bahasa C itu kan C ya, kalau Java .java gitu ya. Kalau HTML .html, kalau program-program Python filenya itu nanti ini .vy ya. Nah, saat ini paling banyak digunakan sebagai software untuk penelitian di bidang keteknikan. Itu yang tadi disebut yang paling banyak ya, digunakan untuk para periset ya, di bidang terutama saat ini karena kebetulan data science ya, machine learning gitu ya, deep learning lagi populer. Nah, kebetulan di Python itu karena cukup powerful, maka orang banyak menggunakan. Nah, materi hari ini kita yang sesi saat ini adalah untuk mempersiapkan perkakasnya aja ya, mempersiapkan toolnya. Kalau kita mau coba Python itu apa sih yang harus disiapkan? Itu yang mau kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya saya mau ulas dulu yang ada di depan ini. Ya, ada yang depan ini. Python itu apa sih gitu? Nah, ini satu-satu cepat aja ya. Yang pertama, Python itu sifatnya general purpose ya. Jadi bahasa pemrograman yang bersifat umum, dia bisa digunakan untuk membuat program
apa saja. Nah, gitu. Beda dengan R misalkan ya, R itu lebih khusus dibuat untuk statistik. HTML ya, PHP itu khusus untuk web. Nah, VB ya, Visual Basic itu khusus untuk aplikasi desktop. Nah, misalkan kalau Anda kenal Java gitu ya, Java saat ini lebih banyak diarahkan untuk membuat aplikasi mobile gitu. Tapi kalau Python dia general, bisa digunakan untuk berbagai tujuan dan berbagai jenis aplikasi. Jadi dia dibuat untuk bersifat general. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Python itu kodenya singkat gitu, banyak yang diringkas-ringkas gitu. Nah, kadang-kadang disebut juga dengan bersifat dinamik. Jadi kalau Anda sudah belajar bahasa Java, Anda belajar bahasa PHP atau bahasa C atau C++, kadang-kadang waktu belajar Python di awal-awalnya bingung gitu. Ya, sama kayak saya ya. Wah, ini apa artinya ini? Jadi kode-kode Python ya, kode script dari Python kadang-kadang punya makna tersendiri ya yang tidak logik. Ya, jadi tidak bisa dibaca secara logik tapi itu merupakan kode dari Python itu sendiri seperti itu. Makanya ada istilahnya Pythonic ya, Pythonic. Pythonic itu adalah ciri khas dari kodenya Python. Nah, jadi dan bahasanya juga Python itu scriptnya bisa bersifat ekspresif ya, bukan bukan sekedar misalkan ya seperti tadi ya bersifat jadi logika Python oke, ya karena dia kan tetap namanya program berdasarkan algoritma ya. Tapi skripnya itu nanti dirancang khusus untuk menjadi eh, tujuan dari pemrograman jadi lebih ringkas ya. Programnya jadi lebih ringkas gitu, jadi lebih pendek. Nah, nanti waktu kita lihat kode-kode Python akan kita lihat nanti. Jadi dari segi script, dari segi kode jangan terlalu disamakan sama bahasa pemrograman lain nanti. Kadang-kadang kita protes ya. Karena nanti Python punya kode tersendiri. Yang ketiga, saat ini Python paling cepat berkembang. Nanti kita lihat ya, ada halaman yang menerangkan tentang ini. Paling produktif. Saat ini program-program terbaru itu paling banyak orang membuatnya pakai Python. Dalam tanda petik ya, terbaru itu nanti apa ya. Kemudian paling lengkap library-nya. Ini tadi yang ditanyakan di pretest ya. Paling lengkap. Library-nya yang buat bukan yang membuat Python di awal ya, tapi pihak ketiga yang buat. Ya, pihak lain yang membuatkan library-nya karena dia bersifat open source sehingga orang lain termasuk kita bisa menambah ya menambah modul atau paket yang ada di Python. Nah, itu paling banyak sekarang, paling lengkap. Inilah satu hal yang membuat Python itu jadi semakin terkenal saat ini. Karena dari bidang apapun selalu ada library-nya. Kemudian paling aktif komunitasnya. Nah, kalau Anda masuk ke komunitas-komunitas yang membahas tentang bahasa pemrograman Python di internet ya, doa itu paling aktif ya. Dan kita scroll banyak banget permasalahan yang sudah dibantu dijawab oleh komunitas tersebut ya. Bukunya paling banyak ini. Tutorialnya apalagi di internet ya. Anda nanti cek itu Python untuk statistik enter. Wah, banyak banget. Ya. Nah, kemudian Python ini dari segi pemrograman dia mendukung model atau metode pemrograman yang saat ini yang disebut dengan paling progresif ya, Agile ya. Nah, Python itu sangat mendukungnya karena dia bersifat interpreter. Kita bisa cepat gitu. Kalau ada yang error kita bisa cepat memperbaikinya gitu karena dia nggak dikompil ya. Melihatnya menjalankannya cepat, memperbaikinya juga kita tidak banyak jalur yang harus kita lewati untuk kita melakukan debug ya. Oke. Nah, supaya adil sejak awal kita harus tahu apa kelemahan dari Python. Nah, gitu, supaya adil ya. Jangan yang positif-positifnya aja ya. Nah, ini yang merah ini berapa kelemahan yang saya ambil dari berbagai sumber. Yang pertama, Python itu lambat. Jadi kalau tadi ada yang menjawab cepat, itu bagus karena begitu dijelaskan saat ini, Python itu programnya itu lebih lambat dari Java, apalagi dari bahasa C. Nah, jadi dia lebih lambat. Nanti kenapa lambat? Nanti kita jelaskan. Tapi di awal ini, kenapa program-program Python itu disebut lebih lambat dari Java dan C++? Karena Java dan C++ ini programnya dikompil. Dia bersifat compiler.
Sedangkan Python itu bersifat interpreter dan dia punya virtual mesin ya. Jadi script Python itu diterjemahkan dulu di virtual mesin baru diberikan ke prosesor. Dari segi hardware nanti seperti itu ya. Kalau yang compiler itu kan dari compiler langsung dikerjakan oleh prosesor sehingga tentu aja dia jadi lebih lambat untuk bekerjanya gitu ya, lebih lambat. Tapi kadang-kadang kelemahan ini diabaikan oleh para programmer. Kenapa kok bisa diabaikan? Karena komputer sekarang makin lama makin cepat. Jadi kalaupun disebut lambat, kalau komputer sekarang kan prosesornya udah makin cepat ya. Itu dibandingkan dengan kelebihannya. Nah, kelemahan ini dianggap bisa dimaklumi. Nah, begitu nanti ya, lebih lambatnya ya. Apalagi sekarang kita bisa membuat program di cloud ya, yang mesinnya ya virtual mesinnya bisa kita atur ya, kita sewa gitu dengan prosesor yang kinerjanya yang jauh lebih cepat, memorinya gitu ya dengan VGA dan sebagainya. Kedua, orang juga menyebut kelemahannya itu untuk langsung terhubung ke database yang bersifat enterprise. Nah, itu dia tidak sebagus Java. Kalau Java itu sudah cukup mapan untuk ke enterprise database karena memang Java udah lama. Java itu dulunya juga dia merupakan bahasa pemrograman yang sempat populer juga ya, sangat populer dulu kan. Ini kan bahasa pemrograman kita dulu ya, yang semua orang belajar Java gitu. Nah, saat ini masanya semua orang pada begitu tertarik, begitu bertanya-tanya tentang Python ini apa sih kok jadi viral banget ya dibicarakan. Nah, Java juga pernah di masanya dan Java saat ini untuk connect ke database, terutama database-database yang enterprise ya, itu lebih bagus ya ketimbang Python. Nah, yang ketiga, ini isu yang paling sering dibahas di komunitas-komunitas ya. Masalah manajemen memorinya. Sehingga program Python ini memang kalau kita jalankan banyak menghabiskan RAM kita ya. Karena manajemen memorinya kurang bagus ya, kurang ini ya, karena dia interpreter ya. Jadi kalau kita udah jalankan program, semestinya kan kalau program baru kita buat itu variabel-variabel yang lama dilepas dari RAM gitu ya. Kalau nggak dilepas nanti RAM-nya tidak bisa digunakan oleh program yang baru. Nah, untuk hal yang seperti itu Python itu masih ada isu ya, kurang ini ya, kurang. Jadi kalau ada program-program kita yang kita mau buat aplikasi yang menghemat memori, nah itu untuk Python itu agak susah ya. Karena dia memang boros, rakus terhadap memori ya. Sifat ininya ya, sifat interpreternya ya. Yang kedua, untuk membuat mobil aplikasi, Python itu bisa, tapi tidak sebagus Java. Sampai saat ini orang kalau mau buat aplikasi mobile ya pakai Android misalkan itu pakai Java atau kalau yang apa pakai Swift gitu ya kalau yang uh, iOS ya iOS. Kemudian nah ini pesan errornya kurang kurang bagus gitu untuk dimengerti. Tapi sebenarnya nanti kita bahas kalau kita lihat sebenarnya pesan-pesan errornya itu cukup ini ya bisa dipelajari sih tapi tidak selengkap bahasa pemrograman yang lain. Misalkan oh yang error ini, yang error ini, yang error ini gitu. Karena itu kan dibutuhkan sama programmer. Programmer itu kan butuh waktu dia mencoba program kan dia errornya biasa diberitahu ya oleh compilernya ya. Nah, untuk Python ini belum selengkap lah oleh bahasa pemrograman yang lainnya seperti Java atau bahasa C. Nah, kemudian untuk mendeploy-nya ya, mendeploy-nya itu misalkan kalau mau jadi aplikasi web, nah itu mendeploy-nya tentu aja butuh cara tersendiri ya, tidak semudah misalkan kita mau jadikan program Python kita ke web gitu. Nah, biasanya kan pakai PHP ya. Nah, kalau Python itu programnya bisa menggantikan PHP ya sebagai server server apa? Eh, eh, Script yang berjalan di sisi server itu bisa pakai Python tapi belum sesederhana PHP, tapi bisa dan sudah banyak orang membuat aplikasi web pakai Python ya gitu ya. Oke, itu jadi ada kelemahan-kelemahan ini yang harus kita perhatikan dan tentu kelebihan-kelebihan ini nanti harus kita
lihat juga untuk, supaya sama gitu, kenapa kok para programmer sekarang banyak mempelajari Python gitu. Nah, karena kita kan kebanyakan di sini kan mau jadi programmer. Oke, itu yang pertama ya, halaman pertama ya. Nah, ini biasa kalau di kuliah ya. Kuliah itu kan ada namanya sekarang capaian ya. Nah, ini tujuan kita belajar, tujuan umumnya, tujuan khususnya. Jadi di sesi pertama ini ya ini, nanti Anda baca aja ini. Ini apa namanya? Bagian dari kurikulum ya, silabus. Nah, jadi pada sesi ini targetnya, nah, Anda yang mungkin masih bahasa Anda itu galau ya dengan Python tapi eh, tertarik gitu ya. Anda masih ini, wah ini Python ini apa sih? Tapi tertarik karena kok hampir semua orang membicarakannya. Nah, pada sesi inilah kita bahas gitu. Apa sih Python itu? Kok orang sambil bicara tentang Python kadang-kadang ada Anaconda, ada Jupyter, ada Colab, ada Spider. Nah, ini kan nama-nama makhluk hidup semua ini. Nama-nama benda. Kalau Jupiter ini nama planet ya. Nah, apa sih itu gitu kok Python dikait-kaitkan dengan yang lain gitu. Nah, ini semakin orang yang apa semakin membuat penasaran ya. Nah, kalau orangnya ini suka suka apa? Suka apa motivasinya lemah gitu. Ya, ini terlalu rumit ini banyak banget kaitan-kaitannya gitu. Nah, sebenarnya tidak serumit itu ya. Nanti kita lihat ya pada sesi ini saya harap Anda bisa mendapatkan atau melihat hal-hal yang secara sederhana gitu apa itu yang dimaksud dengan bahasa pemrograman Python yang sangat viral ini. Oke, pertama, nah kita ini ya, ini sitasinya ya. Kalau Anda buka jurnal kan sitasi yang pertama ya. Kita berterima kasih dulu sama si Guido van Rossum. Gimana sih bacanya ini? Ini orang Belanda ini. Dialah yang pertama sebagai kreator dari bahasa pemrograman Python. Tahun 91, orang Belanda. Jadi namanya bukan Python, namanya Guido van Rossum. Orangnya ini, saya ambil di Wikipedia. Ya, masih hidup ya, ini tahun 2014, jangan beda. Namanya Guido van Rossum dari Universitas of ini Amsterdam ya. Oke. Nah, ini kalau Anda lihat di sejarahnya, bagaimana si Guido memberikan nama Python karena dia hobi nonton sebuah pertunjukan ya entertainment di yang milik sebenarnya di Inggris ya, milik orang Inggris gitu ya. Eh, apa grup lawak gitu, sirkus ya, sirkus dalam bentuk lawak. Nah, karena dia senang, mungkin dia habis buat program kalau udah kita buat program itu ya udah ada yang berputar-putar di kepala kita kan kita mencari hal yang lucu-lucu ya. Programmer kan begitu ya. Nah, dia hobi dia nonton grup lawak itu. Nah, grup lawak itu ngasih nama lawaknya itu Python nama grupnya. Sehingga dia pun ngasih waktu dia membuat bahasa pemrograman Python ini dia kasih namanya Python. Karena memang ternyata memberikan nama sesuatu yang baru itu yang namanya belum digunakan oleh orang lain itu nggak mudah ya. Kenapa kok mesti diberi nama Python sih? Nah, itu karena memang nggak mudah menemukan namanya. Kayak Java ya. Kenapa diberi nama Java? Ya, karena memang setiap itu yang menemukan Java dulu, setiap mereka mau mendaftarkan namanya, selalu namanya itu sudah ada gitu di badan hukum di Amerika ya. Di Amerika sana sehingga akhirnya mereka ngasih nama ke nama minuman yang apa? Yang kopi ya, kopi yang sering mereka minum gitu. Mereka lihat ini berasal dari Java, mereka kasih namanya Java. Itu untuk Java ya. Nah, kalau untuk Python itu asal mulanya karena si Guido ini dia hobi ya nonton sebuah pertunjukan, nama grup pertunjukan itu namanya Python. Nah, Mas grup ya, grup grup entertainment itu ngasih nama Python tentu memang dari ular ya. Karena Python ini kan memang ular ya. Tapi Sugeido bukan gara-gara karena terinspirasi dari ularnya. Sugeido itu dari grup lawaknya. Oke. Oh ya, ini saya dulu tahun lalu nih ya, saya pernah ikut. Nah, ini Anda yang belum pernah ya untuk mahasiswa ini banyak ya kegiatan apa pelatihan-pelatihan yang
dilaksanakan oleh Kominfo ya, namanya Digital Talent Scholarship. Ya, udah banyak lah yang tahu ya. Kalau ada yang belum tahu, sebaiknya Anda ikuti gitu. Anda ikut aja, karena gratis ya. Karena saya saja ikut ya, dosen-dosen juga banyak yang ikut ya. Materinya banyak ya. Ini saya 2 tahun yang lalu ya, kapan ya? Waktu itu saya ini materinya khusus untuk dosen, data science dan AI ya. Oke, kita begini. Kenapa Python booming? Nah, yang pertama, ini ada banyak cerita tentang kesuksesan Python ya di berbagai bidang. Ini nanti Anda klik aja ya. Ini kalau saya klik mau nggak ya? Oh, nggak apa ya? Oke, saya atau saya cara mengkliknya, tapi dari sini aja ya. Nah ini. Nanti Anda lihat ya. Ini contoh Python sukses dibuat untuk berbagai kebutuhan. Untuk apa saja? Nah, ini untuk grafik, untuk database, data mining, apalagi ya, untuk membuat email, embedded system, ya, game. Nah, ini semua ini. Ini kalau Anda klik satu itu contoh bagaimana bidang ini sukses dibantu oleh bahasa pemrograman Python ya. Misalkan apa ya? Saya ambil satu. Nah, ini efisiensi energi. Nah, ini diklik aja. Nah, ini contoh-contohnya. Contoh library atau contoh proyek yang pernah dilakukan dibuat oleh orang lain yang berkaitan dengan bidangnya gitu. Jadi artinya Python ini hampir di semua bidang tadi ya, kalau Anda lihat di semua bidang ada library namanya yang digunakan, yang menggunakan Python. Yang pertama. Nah, yang kedua, ini saya ambil tahun lalu ya. Tahun lalu Python itu nomor 2. Nomor 2 ya? Iya, tahun lalu ini. Tapi dia baru naik ini. Tahun lalu itu bulan Agustus tahun 2021. Python nomor 2. Tapi tahun lalu untuk yang paling populer dia nomor 1. Tapi yang paling banyak digunakan oleh programmer waktu itu masih nomor 2. Nomor 2. Nah, ini kalau kita lihat perubahan rankingnya ya dari tahun ke tahun. Python itu paling cepat ya. Dari ranking 24 yang paling banyak digunakan oleh programmer ya. 26, 8, 6, 5, 3, kemudian 2. Nah, tahun ini Python nomor 1. Ini tahun ini. Kapan Pak? Baru tadi pagi saya ambil. Saya nggak mau ngambil cepat-cepat ya. Tadi pagi ini saya ambil. Jadi bulan September tahun 2022. Python nomor 1. Digunakan ya, ratingnya dinilai oleh para program itu 15%. Nomor 2 sih, nomor 3 Java. Ini Java makin lama makin turun. Kalau dulu kan kita kiblatnya ke Java ya. Nah, bahasa pemrograman itu kalau jago Java itu berarti dia programmer yang andal gitu. Nah, tapi Java masih tetap banyak digunakan, tapi kalau kita lihat ini trennya ke Python ya. Ini trennya itu saya ambil dari ini ya, TOD ya, yang cukup terpercaya membuat ranking ya, popularitas maupun yang paling banyak digunakan gitu ya. Ya, jadi Python itu ya ranking 1. Jadi kalau tadi ada yang menjawab 1 itu benar ya. Nah, ini perkembangannya nih. Java yang terus menurun ya, ininya ya, reputasinya ya. Tapi kalau untuk mobile ya, untuk Android kan Anda masih pakai Java ya. Oke, nah memang Python itu populer bisa digunakan untuk apa? Bisa digunakan untuk apa deh? Untuk membuat program apa gitu. Nah, yang pertama dia tadi general purpose-nya ya. Digunakan untuk umum ya, itu dulu yang pertama. Terus kenapa harus pakai Python? Kan udah ada PHP, udah ada apa Java tadi ya, sudah ada Visual Basic, sudah ada sekarang itu JavaScript, sekarang kan library JavaScript juga sekarang lagi banyak juga yang lagi naik-naik daun begitu ya. Kenapa harus menggunakan Python? Ini dijawab di sini. Yang pertama karena library-nya paling lengkap. Python itu library-nya paling lengkap. Library itu apa? Library itu bagian dari program yang kita tinggal pakai. Kita masukkan ke dalam program kita untuk melakukan fungsi tertentu. Dibuat oleh orang lain, jadi kita tinggal pakai. Nah, itu di Python itu banyak, lengkap. Ya, semua bidang. Ada saja orang yang membuatkan library-nya. Kenapa orang mau membuatkan library-nya? Karena sifat open source Python ini sudah diatur untuk mudah untuk berbagi ya. Jadi dia bersifat open source. Sehingga para programmer untuk berbagi kode program itu lebih mudah.
lebih mudah gitu ya. Di samping nanti skripnya mudah dipelajari, nanti itu juga kelebihan yang lain. Ya, library-nya paling lengkap ya dan pada umumnya gratis. Nah, ini kan kalau udah gratis-gratis kan kepala kita cepat cepat tegak gitu ya. Oh, gratis. Wah, ini gratis dia. Pada umumnya gratis Python itu. Dari mulai interpreternya kita download ya, tool-toolnya gratis, library-nya pun gratis gitu. Kalau kita buat programnya gratis nggak, Pak? Ya, jangan mau kalau kita buat programnya minta bayar. Tapi tool-toolnya gratis. Nah, itulah enaknya programmer sekarang. Yang keempat, jika ada masalah, solusinya itu di internet banyak. Anda ketik aja di Google ya. Python saya errornya ini, enter. Wah, langsung itu di Google itu banyak banget yang menjawab. Dan selalu jawabannya bisa memecahkan masalah kita ya. Nah, itu saya udah buktikan ya. Saya sering ada masalah gitu ya. Masalah ini gitu. Kita tanya aja pakai, sekarang kan andalan programmer kan bukan buku ya. Programmer sekarang nggak bawa buku ya. Tapi yang penting terhubung ke internet, kalau ada apa-apa tanya di internet. Ya, kalau kalau mahasiswa bilang tanya di Stack Overflow atau di komunitas yang lain ya. Belajar Python ini susah nggak, Pak? Nah, susah nggak belajar Python? Oh, kalau saya jawabnya nggak susah ya. Nah, Anda tentulah orang Bapak udah dari dulu belajar program gitu ya. Ya, sebenarnya ya saya udah lihat gitu ya yang bukan orang komputer juga begitu eh, dia ajarkan Python lebih cepat gitu memahami membuat programnya. Jadi yang penting ada hobi aja dengan komputer ya. Hobi. Nah, karena hobi itu kan karena ada motivasinya ya, sehingga membuat dia terus apa sering menggunakan teknologi ini, ya, teknologi yang berkaitan sama komputer ini ya. Itu yang pertama itu dulu ya, dia suka gitu. Eh, utak-atik komputer gitu ya. Artinya kalau ada masalah nggak cepat menyerah. Itu artinya ya hobi itu ya. Orang yang hobi itu ada masalah dia maju aja terus. Nah, itu namanya hobi. Ya, orang kalau hobi main gitar tangannya luka-luka, jarinya belajar aja dia terus. Orang belajar bela diri, mukanya benjol-benjol, belajar aja dia terus. Nah, itu maksudnya hobi itu seperti itu ya. Karena setiap apa yang kita lakukan pasti ada hambatannya ya. Nah, itu motivasi dia. Itu yang pertama dulu. Yang kedua dia tahu dasar pemrograman. Nah, ini memang dia harus tahu. Tapi nggak mesti mahir dulu lah. Nanti mahirnya nanti. Awalnya itu dia tahu dulu dasar pemrograman itu. Memang dasar pemrograman itu apa? Nah, ini dia. Ini ya, ini banyak juga nih mahasiswa komputer yang disuruh buat program dia. Kenapa nggak bisa-bisa gitu belajar program? Sudah ngambil bidangnya komputer tapi nggak bisa-bisa buat program. Karena dasar program itu belum klik gitu ya, belum klik ke dalam pikirannya. Apa dasar membuat program komputer? Program komputer itu dasar berpikirnya adalah berpikir sekonsial ya, berpikir urutan. Urutan kayak Anda misalkan orang memasak di dapur gitu ya, kan harus disiapkan dulu bahannya, dipotong-potong, dimasukkan bumbunya atau mungkin dipanaskan dulu minyaknya, dihidupkan kompornya. Itu kan urutannya harus benar. Nah, membuat program komputer itu urutan gitu dia, bukan bukan kombinasi ya. Kalau kombinasi kan berdasarkan ruang. Nah, kalau urutan berdasarkan waktu. Nah, itu secara filosofi seperti itu. Misalkan ini ada 4 urutan. Yang pertama A sama dengan 3. Ini artinya angka 3 kita simpan ke A. Kita masukkan ke A. B sama dengan 2. Ini artinya angka 2 kita masukkan ke B. Berarti B ini menyimpan 2. A ini menyimpan 3. Nah, C sama dengan A tambah B. Artinya apa yang ada di A tadi kita tambah dengan apa yang ada di B tadi, hasilnya kita simpan ke C. Nah, dari sini kita bisa tahu C ini sekarang isinya 5. Karena di sini A 3, B 2. Nah, habis itu baru kita cetak hasilnya. Nah, cetak hasilnya C, berarti nanti cetak hasilnya 5. Nah, ini disebut urutan. Tapi walaupun urutan, Anda harus paham. Ada urutannya yang boleh dibolak-balik. Misalkan untuk kasus ini, B yang 2 duluan baru yang 1 itu boleh. Jadi baris 1 dan baris 2 untuk contoh kasus ini boleh dipertukarkan.
Artinya ini urutan tidak mempengaruhi hasil. Nah, yang nanti harus diperhatikan ada urutan yang mempengaruhi hasil. Nih misalkan ya, baris 3 nggak bisa diletakkan di baris 2 atau diletakkan di baris 1. Ini. Karena apa? Karena akan mempengaruhi hasil. Nah, itulah pentingnya memahami urutan. Ya, memahami urutan. Kenapa? Karena ada dulu datanya baru bisa dijumlahkan. Kan begitu kan? Jadi data A dimasukkan dulu 3, B dimasukkan dulu angkanya 2, baru boleh dijumlahkan untuk mendapatkan hasil 5. Jangan eh, ditambahkan dulu A tambah B, baru di bawahnya nanti A sama dengan 3, B sama dengan 2. Itu urutannya tidak sesuai, tidak cocok. Nah, itu yang dimaksud dengan cara berpikir sekensial, bahwa ini dulu baru ini. Tidak boleh dipertukarkan gitu, karena hasilnya akan berbeda. Jadi untuk contoh ini, baris paling akhir itu ini harus memang letakkan paling akhir dia, jangan dipindahkan ke 3, ke 2, apalagi ke 1. Itu aja sebenarnya dasar awal untuk memahami logika dari pemrograman. Pahamilah bahwa coding ya, kode program di komputer itu bekerja berdasarkan urutan. Makanya disebut logika. Makanya ada flowchart ya, flowchart. Flowchart itu cara menggambarkan urutan-urutan. Nah, kalau Anda udah paham itu, barulah nanti belajar bahwa urutan itu bisa diulang-ulang, namanya looping. Urutan itu bisa dipilih-pilih, namanya selection. Kalau looping, pakai for. Kalau selection, pakai if. Nah, itu pemahaman berikutnya. Tapi pemahaman awal itu, Anda harus paham bahwa program itu adalah urutan. Ya, ini nggak apa-apa ya sebagai pemahaman dasar, karena eh, ada-ada saja gitu yang dalam membuat program dia masih bingung. Ya jangan sempat Anda buat program itu menghafal ya. Hafal. Karena program itu bukan hafalan tapi pemahaman. Oke lah. Ya, kita kembali ke Python ya. Ini sebelum saya ngomong terus, ini masih kedengaran saya? Halo? Masih, Ada, Bapak. masih Pak, masih Pak. Masih, Pak. Nah, lanjut ya. Nah, Ya Pak. ada nggak perusahaan-perusahaan besar yang sudah menggunakan Python? Nah, pernah ada yang nanya begitu ke saya. Saya tanya ke Google, tanyanya pakai bahasa Inggris lah gitu ya. What companies use Python? Nah, saya enter, plug gitu. Wah, dijawab sama Google. Ternyata Google sendiri di YouTube-nya itu pakai Python untuk memfilter konten kita. Kalau Anda lihat sekarang konten kita di YouTube itu kan kelihatan cerdas ya. Kalau saya sudah buka sebuah gender tertentu di YouTube, itu nanti akan muncul tontonan-tontonan yang mirip ya. Itu pakai Python itunya ya, menurut Google ya. Nah, Google sendiri yang beritahu ya. Mereka mencangkokkan program Python untuk melakukan filterisasi di YouTube ya. Termasuk ini ya Spotify, yaitu untuk apa ini? Untuk lagu-lagu itu ya. Quora, Dropbox ya, Netflix, film ya, Facebook, termasuk Facebook sendiri, Reddit, NASA dan berbagai perusahaan-perusahaan besar itu sudah memanfaatkan Python pada sistem mereka. Gitu ya, pada sistem mereka. Jadi memang Python ini digunakan Pak, digunakan perusahaan-perusahaan besar aja udah menggunakan. Ya kenapa? Karena kelebihan-kelebihan dia yang tadi. Oke, sekarang nah kalau di perkuliahan, ini kan banyak mahasiswa ya. Python itu bisa digunakan untuk mata kuliah apa Pak? Ya banyak sekarang ya. Matematika udah bisa. Kalau dulu saya ngajar matematika itu ya apa? Metode numerik ya, pakai MATLAB. Sekarang orang udah banyak pakai Python. Statistik apalagi ya. Ini mahasiswa yang semester ini ngambil statistik dengan saya, kita pakai Python. Makanya kan saya minta ikut itu sama PA-nya. Ya, semester lalu juga ya, kita statistik pakai Python. Ini metode numerik pakai Python. Belajar kalkulus bisa pakai Python. Simulasi-simulasi di bidang keteknikan itu banyak di Python. Simulasi mesin, simulasi kelistrikan, dan sebagainya. Embedded system ya, kayak drone gitu ya, itu program-programnya udah banyak yang pakai Python.
Program multimedia juga. Ya. Karena Python itu bisa digunakan untuk mengolah ini ya, image ya, mengolah suara gitu ya. Nah, network programming apalagi? Salah satu alasan kenapa Cisco memberikan materi Python di dalam LMS-nya karena Python itu saat ini termasuk yang cukup bagus untuk network programming-nya, pemrograman jaringan. Kalau dulu pakai Java ya, saya dulu ngajar network programming pakai Java ya, pakai socket gitu ya, socket titik H kalau pakai bahasa C ya dulu ya. Kalau pakai bahasa C itu nama itunya. Sekarang di Python cukup ini ya cukup mudah. Untuk XML ya, ini kemarin juga kita kuliah XML pakai Python kan. Membuat game juga ya. Ya ada nanti di contoh yang di NetAcad itu membuat game ya pakai Python. Program-program AI, wah ini kemarin yang ikut kuliah AI sama saya ya, mulai dari search ya. Nah, ini kan angkatan 2019 ya. Kan kita pakai Python ya, machine learning apalagi ya, data science. Nah, sebenarnya justru memang di sinilah Python yang saat ini paling banyak digunakan ya. Di sini itu di sini. Di sini Python paling banyak digunakan sekarang. AI, machine learning, data science ya, IoT ya, big data analytics. Ini ada materi khusus di NetAcad big data ya. Pakai Python semua. Nah, kalau mau melihat ke masa lalu, nah ke masa lalu ya, kita kan cepat paham masa sekarang seringkali kalau kita menganalogikannya ke masa lalu. Nah, kalau mau melihat ke masa lalu, nah coba kita bandingkan. Ada Python, ada MATLAB. Dulu saya pakai MATLAB saya kuliah dulu S2 ya. Pakai MATLAB saya dulu. Wah, ini saya termasuk banyak ditanya orang dulu, ya. Kemarin kita penelitian juga sama Prof Kamarudin pakai MATLAB. Nah, saya yang buatkan programnya ya. Sebelum ada Python. Nah, justru karena saya punya pengalaman di MATLAB ya, saya jadi sangat tertarik belajar Python. Dan programmer MATLAB sekarang banyak yang sudah beralih ke Python. Nah, begitu ya. Dibandingkan sama Java nanti. Nah, beberapa kemampuan Java saat ini sudah mampu dilakukan oleh Python. Walaupun dalam beberapa aspek Java masih lebih powerful, tapi untuk aspek-aspek lain Python sudah mengambil alih. Dulu program-program data science itu banyak dibuat pakai Java. Tapi sekarang sudah jauh lebih banyak orang menyediakannya di Python. Dengan R. Nah, ini R ini dengan Python ini sama-sama pendatang baru ya. Tapi kalau kita lihat di sini kan R itu rankingnya jauh ya. Wah, di sini R itu. Python di atas ya. Karena R itu dia bukan general. R ini sangat khusus, dia dibuat untuk statistik ya. Statistik data science gitu ya. Itu R ya. Nah, kalau ini WK Orange, nah ini dia aplikasi ya. Ya, tidak bahasa pemrograman ya. Sama dengan RapidMiner ya, ini aplikasi. Artinya kalau Anda membuat sebuah studi kasus pakai WK, pakai Orange, pakai RapidMiner, mungkin untuk lepas dari aplikasi itu lebih lebih susah ya, walaupun bisa ya. Ya kayak WK itu sebenarnya Python ya. Kalau Orange itu Java ya. RapidMiner juga Java ya. Nah, saya yang pakai itu RapidMiner dulu belajar data mining kita pakai RapidMiner kan. Nah, kalau sekarang kalau dengan saya pakai Java aja. Pakai Python ini ya. Oke. Nah, SPSS ini kan statistik ini. Orang-orang statistik banyak belajar atau mengolah datanya pakai SPSS. Nah, itu semua yang dipunyai SPSS sekarang bisa dilakukan oleh Python. Mengolah-olah data statistik ya. Nah, Python juga kadang-kadang dibandingkan sama Excel. Karena Excel saat ini kan makin lengkap ya. Excel itu makin lengkap sekarang. Dia bisa melakukan eh, apa proses analisa data ya, data analitik yang juga cukup mudah ya Excel ini. Tapi kan Excel bukan programming, ya dia lebih mengarah ke aplikasi. Nah, kalau Python dia bahasa pemrograman. Itu kalau mau dibandingkan ke sana ya. Artinya Python itu saat ini mulai menggantikan fungsi MATLAB, fungsi Java, R, WK, Orange, RapidMiner, SPSS, Excel gitu. Itu mulai digantikan atau bisa dilakukan dengan Python. Kalau kita mau aplikasinya itu dibuat dalam bentuk pemrograman ya, dalam bentuk program. Tapi kalau hanya dalam bentuk aplikasi ya
Rapid miner aja kalau mau lagi belajar data mining ya. Tetapnya rapid miner itu kan mining ya. Oke, ke sana itu pembandingnya ke sana Python. Oh, Python itu fungsinya mirip dengan ini. Nah, sebagian yang bisa dilakukan ini itu dilakukan oleh dengan Python. Oke, nah kemudian Python itu banyak dilakukan di riset, di penelitian-penelitian. Saya kemarin melaporkan penelitian pakai pakai ini ya, pakai buat program kita pakai Python. Saya laporkan pakai Jupyter ya, Jupyter. Jadi orang membuat program, laporan penelitiannya itu, laporan hasil programnya itu pakai Python itu sangat ini, sangat mendukung gitu. Makanya orang buat program apalagi ditampilkan pakai Jupyter nanti ya, salah satu editor di Python. Ya makanya banyak dilakukan pada kegiatan riset. Itu mahasiswa ya kalau Anda masuk ke Science Direct ya, itu banyak di sana program-program yang dibuatnya pakai Python, menampilkan jadi bahasa apa? Jadi bahasa komunikasi para engineer sekarang. Kalau dulu MATLAB ya. Di zaman saya dulu waktu S2 itu MATLAB. Program-program kami itu kalau saling bertukar metode itu kita buat programnya yang kita kasih MATLAB. Kalau sekarang itu udah berganti ke Python ya. Di samping karena free, lengkap. Ya kalau MATLAB kan tidak free ya. Kecuali kalau Anda dapatnya free dengan cara Anda sendiri ya. MATLAB itu mahal ya, kalau yang aslinya itu mahal. Oke, itu pengenalan awal. Jadi diharapkan Anda saat ini siap untuk menggunakan Python dengan berbagai cerita tadi. Berbagai kelebihan-kelebihan, termasuk tentu harus Anda perhatikan juga berbagai kelemahan dari Python juga harus diperhatikan nanti. Jangan semuanya nanti pakai Python. Oke, ya sebenarnya intinya karena free ya. Nah, kalau kita kan kalau udah dengar free, suka aja ya, namanya juga gratis. Oke, tapi ini sudah free, dia powerful. Itulah kelebihan dari Python. Oke, nah ini untuk Anda yang pemula ya. Kalau yang sudah tahu ya boleh lihat-lihat aja ya atau dikoreksi kalau ada yang salah ya. Ini untuk yang pemula. Gimana Pak memulai Python? Nah, yang pertama gini. Ini pertama kode yang paling sederhana ya. Kita kalau lagi belajar bahasa pemrograman baru, disuruh buat apa? Disuruh buat apa? Suruh buat hello world, Pak. Gitu ya enggak? Belajar HTML aja yang pertama hello world ya. Belajar PHP pertama hello world, Java hello world, VB hello world. Jadi kalau Anda pertama buat program, Anda bisa membuat hello world. Bukan hello world-nya yang penting, tapi Anda tahu teknis memulai programnya. Nah, kalau di Python, script-nya begini aja. Print hello world, tapi ini P-nya huruf kecil. Print hello world. Jadi perintahnya print. Kalau di bahasa C kan print F ya. Oke, kalau di Java kan pakai cin, cout begitu kan. Nah, kalau di Python begini aja sederhana ya. Ini kalau dijalankan nanti muncul kata-kata hello world. Ini hasilnya, ini program. Itu dulu ya, cara mencetak kalimat seperti itu di Python gitu. Mencetak kalimat. Kalau PHP apa? Echo ya. Echo hello world. Setiap bahasa pemrograman ada cara untuk menampilkan teks, ya, menampilkan tulisan. Kalau di Python perintahnya print. Ini P-nya print-nya huruf kecil ya. Nanti kalau karena dia bersifat case sensitif ya Python. Ini yang membuat huruf besar si ini sendiri nih siapa? Saya ngetiknya atau kita langsung ganti ya. Itu print. Ya, biar langsung sekalian benar ya. Ini kalau satu baris. Nah, kalau yang seperti tadi, Anda ingin menjumlahkan dua bilangan, di mana bilangan itu disimpan dulu ke dalam variabel. Begini aja perintahnya ini, 4 baris ini. Ini A sama dengan 2, A sama dengan 3. Terakhirnya nggak pakai titik koma. Kalau Anda pakai Java atau pakai PHP atau pakai C, kan di setiap statement itu ada titik koma. Kalau Python nggak perlu. Ya, sejak Python
Nanti Python itu ada 2, ada 3 ya di Python. 3 sekarang. A sama dengan 2 ini C, A tambah B gitu ya. A tambah B sama dengan ya. Ini print. Nah, lihat. Ini sangat sederhana dibandingkan kalau bahasa C. Ini menurut saya bahasa C agak ribet ya kalau kita habis tulisan, habis itu mau menampilkan variabel, tulisan lagi, variabel lagi, tulisan lagi, variabel lagi. Wah, itu kalau dalam bahasa C rumit gitu, relatif ya. Kalau Anda jarang menggunakan print yang kombinasi seperti ini. Tapi kalau di Python seperti ini aja. Ya, ini kalau teks pakai tanda petik 2, ini variabelnya, pakai koma aja pemisahnya. Nah, ini nanti materinya yang di NetAkad sangat bagus ya. Saya suka dengan materi yang ada di NetAkad yang mengajarkan tentang berbagai variasi perintah print di Python. Nah, itu untuk pemula seperti itu aja tuh. Gak usah berpikir yang rumit-rumit dulu ya. Bisa bisa mencetak satu kalimat, itu yang pertama. Yang kedua bisa membuat program menjumlahkan 2 bilangan, itu udah itu. Ya, bukan belajar skripnya ya, tapi belajar bagaimana memulai Pythonnya. Memulainya yang 2 ini aja. Jangan sudah Pythonnya kelihatan rumit, nanti program yang Anda coba juga rumit. Nah, jadi 2 kali rumit, langsung dah menyerah. Nggak jadi belajar Python. Oke. Nah, kalau saya mau buat program ini, Anda bertanya, Pak, saya mau buat program ini, Pak. Gimana saya mencobanya di komputer saya? Nah, itulah pertanyaannya ini. Apa yang harus tersedia di komputer saya kalau saya mau memulai Python? Apa Pak yang harus ada? Memang kalau saya sudah ada Windows atau ada Linux, langsung bisa nggak Pak? Nah, nggak. Harus ada yang kita install. Nah, apa yang harus diinstal? Nah, lihat ini. Jadi kalau ini paling banyak kan kita pengguna Windows ya. Nanti pengguna Linux lebih jauh sama lah ya. Nah, kalau Anda pakai Windows, Python itu yang harus disiapkan itu link-linknya gitu ya, link yang berkaitan sama Python itu banyak. Ini ada python.org ya, kalau Anaconda ada anaconda.com. Ada juga yang pakai Miniconda. Ada yang kalau mau install Jupyter, ada yang PyCharm. PyCharm ini apa ini? Spyware ya? Spyware atau Spider ya? Kemudian ada Conda. Nah, kadang-kadang orang PS Code ini ya, ini PS Code ini kan sekarang editor sejuta umat ya. Nah, jadi kalau kita lagi belajar Python juga pakai PS Code sekarang udah nyambung ya, sudah ada apa namanya kalau di PS Code itu namanya plugin-nya ya, modulnya gitu ya di PS Code udah ada ya untuk Python. Nah, ini programmer ya. Programmer itu Anda harus punya GitHub dong ya. Ya Git di komputernya, punya akun GitHub gitu. Ini yang harus disiapkan. Wah, ini rumit banget nih ya. Nah, yang penting ini Anda tahu dulu ini. Ini semuanya berkaitan sama Python ya, tapi kita nggak perlu semuanya nanti. Nah, gimana? Ya, cara yang paling mudah untuk menyiapkan Python di komputer kita. Nah, oke, cara yang paling mudah adalah Anda harus punya konsep dulu. Nah, ada konsepnya dulu ya. Anak-anak muda kan suka gitu ya. Ini konsepnya gimana katanya. Nah, inilah konsepnya dulu ya. Ini saya buat karena ber, ber apa berdasarkan kebingungan saya waktu baru pertama mau mencoba Python. Saya bingung dulu. Ya bingung nih gimana sih ini Python? Saya mau coba, saya ngetiknya di mana, menjalankannya di mana, mengkoreksinya di mana. Pusing saya dulu. Nah, dari situlah saya buatkan ini. Saya buatkan sebuah apa namanya ini ya untuk penjelasan. Oke, ini saya harap Anda semuanya memperhatikan ya. Ya, karena ini berdasarkan dari orang yang pernah bingung dengan apa memulai ya. Ini kita memulainya aja dulu. Jangan belajar codingnya dulu ya. Memulainya aja udah bingung. Gimana memulainya saya mau belajar Python pertama gitu. Oke, ini saya buatkan. Ini masih dalam bentuk berserak-serak ya. Ini Python.
Nah, di Python itu seringkali kita mendengar istilah PIP ya, pip. Ada shell ya, shell dari Python. Tadi sudah saya sebutkan ada anaconda, ada mini conda, ada conda. Wah, ini pada conda-conda semua ini. Ini anaconda ular ya. Python juga ular ya. Sesama ular ini. Dari Python ini. Python itu ular besar. Anaconda juga ular besar ya, ular besar yang di air gitu ya. Kemudian nanti kalau Anda ini atau kalau Anda sudah pernah coba-coba lagi mau mencoba belajar Python, Anda pernah dengar istilah IPython atau tadi Jupyter, ya Spider, PyCharm, Colab, ada idle, VS Code ya. Ada lagi dengar NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, SciPy, Sklearn, TensorFlow, Keras. Wah, sudah bah, pusing dah ini. Ada lagi GitHub, Google Drive, Kaggle, UCI, Machine Learning. Kan pusing kita dengar istilah-istilah yang begitu banyak. Saya mau belajar Python, tapi kalau orang kok nyebut NumPy, Pandas katanya. Itu gimana itu? Saya mau belajar Python kok yang dikasih yang lain. Nah, kan jadi membuat kita ini ya. Ya kalau kita nggak punya motivasi yang besar, langsung mundur kan. Nah, ini coba ya, Anda perhatikan ini. Jadi gini. Jadi di Python itu ada tool yang namanya paket. Paket ya, package manager ya, paket manager. Ini paket manager ini adalah fungsinya untuk memudahkan kita menginstal apa yang dibutuhkan oleh Python. Nah, itulah namanya paket manager. Kalau Anda belajar pemrograman internet pakai PHP, ada exam ya. Ada apa? Exam ya, XMPP ya. XMPP itu paket manager untuk PHP. Karena begitu Anda install XM, langsung ada PHP, MySQL, apa lagi? Apache, nah, gitu ya, dan sebagainya ya. Sekarang P-nya ada 2 ya. XM ya, gitu. Nah, jadi contoh paket manager kalau di Python itu apa? Pip atau Conda atau Anaconda atau Mini Conda. Nah, jadi ini bukan apa? Ini bukan Python-nya. Python-nya itu ini sendiri. Python itu satu interpreter. Python.exe kalau di Windows itu Python. Tapi kalau Anda mau menambah-nambah library, mau menginstal, mau mengupdate, nah itu bisa pakai pip, Anaconda, Mini Conda, bisa pakai Conda gitu. Ini paket manager namanya. Awal sekali kalau kita mau menginstal Python, orang sekarang paling banyak pakai Anaconda. Kenapa? Karena begitu diinstal Anaconda, semuanya terinstall, hampir semuanya. Jadi kalau Anda sudah install Anaconda, itu sudah ikut Python, sudah ikut Jupyter, Spider, PyCharm gitu dan ini ya beberapa library ini. Sama dengan kalau Anda menginstal Exam, Exam tadi ya, Exam ya. Itu kan sudah ada PHP, apalagi? Udah lama sih ini nggak ini PHP. Ayo, ada yang ngomong lah. Kalau Exam itu isinya apa aja? Halo? Apache, Apache. Tahu yang penting ngomong aja ini pada tahu SQL, semua ini, tapi apa lagi? MySQL Pak. MySQL SQL, Pak, MySQL. PHP Pak. PHP. Jangan Itu ada P-nya browser. satu lagi Yes. tuh. Itu untuk email ya. Tomcat kalau nggak salah Pak. Iya. Oh. Nah, itu kalau di Python itu Anaconda. Jadi kalau Anda menginstal Anaconda, jangan install Python lagi. Kenapa? Di dalam Anaconda itu sudah termasuk Python-nya, sama kalau untuk ngetiknya itu pakai, kalau di Anaconda apa ya? Spider ya? Spider ya? Atau ada yang PyCharm, ada VS Code gitu ya. Jadi Anaconda itu memudahkan kita menginstal apa yang dibutuhkan oleh Python. Ya Anaconda. Termasuk sama Miniconda juga. Sama Anaconda dengan Miniconda fungsinya sama. Untuk memudahkan kita menginstal bagian-bagian dari yang dibutuhkan oleh Python. Nah, jadi nanti cara cepat menginstal Python di komputer kita adalah download Anaconda kemudian install. Nah, itu petunjuk pertama saya. Anda download Anaconda kemudian install.
Cara download Anaconda gimana, Pak? Ya, Anda googling aja ya. Nanti kita cobakan. Googling aja ya. Anaconda download, enter. Jangan takut kalau ada gambar ular nanti di Google ya. Kalau Anaconda aja muncul gambar ular. Tapi di googlingnya Anaconda spasi download. Gitu. Sama dengan Miniconda. Miniconda nanti versi sederhananya dari Anaconda. Nah, nanti kita jelaskan beda Anaconda dengan Miniconda. Jadi ini untuk menginstal ya. Ini untuk menginstal ini. Ya, ini tuh untuk install apa yang dibutuhkan oleh Python kita. Bisa pakai Anaconda, bisa Miniconda, bisa pip ya, bisa Conda gitu. Jadi kalau misalkan nanti kita lagi belajar Python, di Python saya belum ada TensorFlow. Gimana caranya? Anda pakai ini, pakai pip atau pakai Conda atau mungkin pakai Anaconda. Cara nambahnya gitu ya. Cara nambahnya pakai itu. Gitu cara nambahnya. Cara mempermudah kita menambah library atau tool-tool yang berkaitan sama Python. Ini dia. Sehingga nanti ini harus Anda beginikan. Nah, oh, ini dia bagiannya. Ini satu bagian. Gitu. Selesai kan satu bagian. Nah, kemudian kita mau mengetikkan program ini tadi. Nah, ini. Katakanlah yang ini 4 baris ini. Ngetikkannya di mana, Pak? Nah, mengetikkannya kita butuh aplikasi. Aplikasi untuk mengetikkannya ini. Nih, ya, namanya editor. Jadi ini untuk mengetikkan program kita. Anda bisa ngetikkan program Anda paling sederhana pakai shell. Ya, pakai shellnya Python. Itu paling sederhana itu. Paling primitif. Ya, paling primitif. Atau bisa pakai Jupyter. Atau pakai Spider. Pakai PyCharm, Colab, VS Code. Nanti ada namanya idle dan banyak lagi. Jadi ngetikkan programnya di mana, Pak? Anda pilih aja nih satu. Tapi saat ini yang paling banyak orang pakai VS Code. Editor sejuta umat. Buat program PHP pakai VS Code. Apalagi Anda yang pakai VS Code untuk apa aja itu? Selama Anda buat program. Coba, saya mau dengar gitu. Kalau saya kan waktu kita belajar PHP pakai VS Code ya. Apa? Flutter juga bisa kok. Iya. Oke ya, pakai XML juga ya kemarin ya kita pakai VS Code. Ya pokoknya VS Code itu apa itu yang kita tambah-tambah itu apa namanya di VS Code? Modul ya bukan ya? Istilahnya di VS Code kalau kita mau tambahkan itunya. Ekstensi Oh ya, extension ya, extension yang iya. kita tambahkan. Ya. Ini gunanya untuk ngetikkan program kita. Nah, istimewanya kalau dia IDE ya, di sana pun kita bisa langsung run. Kita run langsung kelihatan hasilnya. Gitu ya. Kalau mau yang sederhana pakai Notepad. Tapi pakai Notepad kita nggak bisa run ya. Run-nya kita pakai shell-nya nanti. Tapi kalau yang ini, yang Jupyter, Spider, PyCharm ya, ini Colab, Idle sama VS-Code-nya kita bisa langsung run. Kelihatan hasilnya gitu. Jadi ini editornya, jangan Anda kacaukan sama nanti ada Conda, Anaconda, ada Spider gitu. Jadi cara menyederhanakan berpikir itu adalah kita bisa mengkelompokkannya gitu ya. Jangan mau dibingungkan sama orang ya, padahal sederhana tapi kelihatan bingung jadi kelihatan seolah-olah rumit gitu padahal oh itu editor gitu. Kalau pakai editor ya pilih aja salah satu yang kita suka ya. Mau Anda pakai VS Code, boleh pakai Idle, boleh pakai Colab, boleh PyCharm gitu. Silakan aja mau pakai apa nanti editornya. Jadi itu namanya editor. Editor itu tempat kita ngetik ya. Tapi kalau udah dia IDE, berarti dia sekaligus kita bisa menjalankannya dan melihat kalau ada errornya juga biasanya diberikan pesan. Itu kelompok yang kedua. Kelompok pertama tadi paket manager, kelompok kedua namanya ID, tempat mengetik gitu ya bahasa kitanya, tempat mengetikkan program kita dan tempat menjalankannya juga ya. Karena program kan kita run nanti. Pilih salah satu. Nah, kita nggak bisa semua. Ini juga sebenarnya pilih salah satu. Kalau saya sekarang kalau nambah-nambah library Python, saya udah terbiasa pakai Conda. Pakai pip juga bisa. Boleh. Atau dari Anaconda juga bisa. Tapi Anda pilih salah satu yang cocok gitu ya.
Nanti Anda akan tahu gitu. Ya. Kenapa saya pilih pakai Conda? Karena lebih sederhana. Kenapa nggak pakai pip? Pip lebih rendah dari Conda, jadi lebih lebih canggihan Conda gitu untuk nambah-nambah library ya di Python ya. Kenapa nggak pakai Anaconda? Karena Anaconda ini banyak makan memori. Di laptop saya kalau saya jalankan Anaconda itu langsung komputer saya jadi lambat gitu. Karena Anaconda ini dia banyak gitu yang diinstalkan. Grafis dia, GUI-nya ya. Kalau mau Anaconda, ambil promnya nanti. Promnya itu namanya Conda. Kali lagi ya, Anda harus bisa bedakan paket. Jadi menyederhanakannya yang 5 ini aja. Ada paket manager, ada editor. Nah, yang ketiga ya. Nah, ini yang ketiga paketnya. Nah, ini paket. Paket itu apa? Paket itu, nah ini nih package ya. Package. Contoh paket itu kalau Anda mendengar NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn ya, ini Sci-Fi ya, Sklearn, TensorFlow, Keras. Ini masuk kepada paket. Namanya paket. Paket itu apa, Pak? Python sendiri itu bisanya cuma bisa menjumlahkan, mengurangkan, mengakarkan. Jadi perintah-perintah yang dimiliki Python itu cuma sedikit. Kalau ada perhitungan-perhitungan yang lebih rumit, yang lebih kompleks, kita harus pakai library. Library itu namanya paket nanti. Nah, inilah dia NumPy. NumPy ini untuk perhitungan-perhitungan numerik. Pandas ini untuk mengambil data dari CSP, data dari database itu pakai Pandas orang. Matplotlib untuk kalau kita pingin di Python kita ada grafik-grafik gitu ya. Seaborn ini sama dia untuk gambar-gambar juga ya, untuk grafis tapi lebih lebih bagus ya, ada 3 dimensinya gitu. Jadi setiap library ini fungsinya macam-macam. Ini namanya library. Inilah yang tadi kita sebutkan di Python ini yang banyak sekali lengkap. Untuk SML ada kemarin belajar SML kita kan pakai ada library SML ya. Untuk mengolah image ada gitu ya. Untuk belajar matematik nanti ada ya kayak di MATLAB ya. Nah, gitu. Ini namanya paket. Nah, cara nambahkan paket itu nanti kita install ini. Nah, installnya pakai ini, pakai paket manager. Lewat mana ya? Lewat yang mana Anda suka. Bisa lewat pip, bisa lewat Conda, atau lewat Anaconda ya, gitu. Oke, udah 3 kelompok kan. Nah, sekarang ini kelompok yang 2 ini lebih sederhana, lebih mudah dipahami ya. Yang kelompok yang ini. Nah, ini di Python juga sering orang menyimpan kode itu di GitHub ya, atau di Google Drive atau yang lebih umum yang 2 inilah sekarang ya. Itu namanya online storage ya. Storage. Jadi kalau Anda cari-cari program Python, kan tadi katanya, Python itu banyak contoh program. Banyaknya di mana, Pak? Ya, Anda banyaknya carinya di GitHub ya, jangan di Instagram. Kalau Instagram itu tempat Anda narsis ya. Narsisnya programmer itu di GitHub. Nah, kata kata seorang kata ini ya kata kita lah programmer ya. Ya, programmer itu kalau mau narsis di GitHub. Narsis itu maksudnya apa? Membanggakan diri. Nih saya punya GitHub, tuh ambil. Silakan sedot. Nah, itu baru namanya orangnya narsis ya. Ini kalau Anda narsisnya di Instagram Anda atau di TikTok Anda joget-joget, itu lain lagi itu. Itu narsisnya bukan programmer itu ya. Programmer. Jadi GitHub itu tempat menyimpan-nyimpan ini ya, program ya. Dan bisa bekerja sama ya, repository deh. Bisa untuk kolaborasi gitu ya. Nah, kira-kira kalau GitHub Anda belum tahu, itu mirip dia sama Google Drive ya. Walaupun banyak kelebihannya dari Google Drive ya. Karena GitHub dia mencatat versi ya. Apa namanya? Version control ya. Jadi itu online storage. Nah, itu istilahnya online storage lah, istilah canggihnya aja. Terakhir, ya di Python itu orang sering mencari data yang mau diolah pakai Python. Ini kalau yang lagi belajar data science, yang lagi belajar machine learning, data mining gitu, dia suka cari-cari data untuk belajar. Untuk belajar datanya diolah. Nah, cari datanya di mana? Nah, ini orang banyak mencari datanya di Kaggle atau di UCI ini ya, di UCI.
Nah, ini namanya online public dataset. Paling terkenal itu Kaggle sama UCI. Ini banyak yang lain. Yang punya lokal juga banyak. Punya apa di misalkan yang punya Pemda DKI atau Pemda di Jawa Barat gitu ya. Mereka juga punya dataset yang bisa kita ambil ya. Yang ini kan secara publik. Jadi Anda harus bisa melihat yang 5 ini. Ada paket manager, ada editor untuk ngetik-ngetik program, ada library atau paket untuk kita menambah kemampuan Python ya. Ada online storage untuk menyimpan atau mengupload hasil program kita untuk kita banggakan ke orang lain gitu ya. Kayak GitHub ya. Ada Kaggle untuk mencari-cari data yang untuk diolah oleh seorang data scientist. Nah, itu namanya online public data. Oke. Jadi itu tidak rumit. Kalau orang lagi ngobrol tentang Python, Anda cek saja di antara yang 5 ini. Itu dia lagi bicara paket manajernya, lagi bicara editornya, lagi bicara library-nya, ini paketnya sama dengan library ya. Lagi bicara tentang storage-nya, atau lagi bicara tentang online public dataset-nya. Nah, gitu aja sederhananya ya. Nggak usah dibingungkan ya. Sementara Python itu sendiri satu. Kalau di komputer Anda lihat ada Python .exe ya itu dia Python satu, Python interpreter dia semua itu aja. Semuanya nanti pakai Python. Ya. Semuanya ini. Dan Python ini filenya kecil ya. Python .exe nanti bisa kita lihat nanti setelah menginstal Python. Oke, itu dia. Itulah kalau bingung jangan mau dibingungkan, harus bisa mengidentifikasi kelompok-kelompok yang sedang dibicarakan ini termasuk jenis yang mana ya gitu. Ya, itu dia. Saya sambil menceritakan kebingungan saya dulu. Tapi saya sekarang udah paham seperti inilah. Sebenarnya Python itu tidak rumit, yang rumit itu karena kita tidak melihatnya secara keseluruhan. Oke, nah sekarang kalau saya mau membahas Anaconda, Miniconda, sekarang Anda udah tahu bahwa Anaconda dan Miniconda ini adalah sebuah tool untuk membantu kita menginstal Python. Nah, gitu dia. Ya, jadi kalau menginstal Python, cara yang paling mudah pakai Anaconda atau Miniconda. Apa bedanya Pak Anaconda, Miniconda? Anaconda ini filenya lebih besar. Sekali download 500 mega ya kalau nggak salah. Kalau Miniconda ini sekitar 50 mega. Jadi kalau komputer Anda space harddisknya masih besar, Anda download aja Anaconda. Jadi Anda menginstal Python lewat Anaconda. Tapi kalau komputer Anda terbatas, komputernya jadul, Anda menginstalnya pakai Miniconda aja. Karena dia tidak akan install semua library-nya ya. Ingat sebenarnya kan library di sini banyak tadi ya. Kalau Anaconda ini hampir semuanya diinstalkannya. Sehingga penuh harddisk kita dibuatnya. Misalkan ada 150 library, padahal nanti yang kita pakai cuma 10. Nah, kalau mau begitu Anda installnya Miniconda aja. Tapi kalau nanti Anda pakai Miniconda, kalau ada yang butuh nanti kita install sendiri. Ya pakai pip tadi ya. Nah, kalau nambah-nambah nanti pakai pip atau pakai Conda. Jadi sering bertanya, Pak, saya mau install Python. Bagusnya pakai Anaconda atau Miniconda? Jadi jawaban saya seperti itu ya. Kalau hadis Anda ruangnya masih banyak, Anaconda aja ada install. Sudah. Begitu Anda selesai menginstal Anaconda, udah Python Anda lengkap itu di komputer Anda. Tapi Pak, hadis saya tinggal dikit Pak. Sudah banyak ini saya mendownload video-video di hadis saya. Kan yang membuat hadis Anda penuh kan video-video ya. Gimana Pak caranya? Ya udah, Anda nggak mau ngapus video-video Anda yang banyak itu ya. Anda install aja Miniconda gitu. Itu aja bedanya ya. Jadi dia alat kita membantu menginstal pertama sekali. Sebenarnya boleh juga kita menginstal Python itu dari Python langsung, Pythonnya aja. Gitu. Nggak usah lewat Anaconda, Miniconda boleh. Sama halnya dengan kalau Anda lagi mau menginstal Apache, Apache-nya Anda install sendiri, MySQL download sendiri, PHP download sendiri, Anda install di komputer Anda. Kan boleh gitu ya. Tapi kan kebanyakan kita milih menginstalnya pakai apa? Pakai Exam kan? Nah, seperti itulah Python. Daripada nginstal kita satu-satu, Anda instalkan aja pakai Anaconda.
Tadi kan Miniconda Pak, Miniconda kalau hadis Anda terbatas. Tapi kalau zaman sekarang jarang kan orang kan hadis kan udah murah ya. Makanya pertama belajar Python langsung menginstal Anaconda itu pertama kali. Cuma pada kesempatan ini saya beritahu juga bahwa ada Miniconda versi kecilnya Anaconda. Gitu. Ya, ini waktu ini ya sejak versi 36 ke atas ya. Jadi Python itu sekarang udah versi 3.10. Jadi sejak 36 ke atas apa ini memang tidak dianjurkan sejak menginstal Python. Nah, itu ya. Jadi memang kita dianjurkan install Python pakai Anaconda aja gitu, lebih enak gitu ya. Library-nya juga udah sudah nyambung gitu dah. Oke, seperti itu ya. Nah, ini masih sama yang tadi ya. Jadi dalam mini Conda itu ada Conda. Dalam Anaconda juga ada Conda. Nah, Conda ini cara kita menambah library pakai komen, pakai perintah, pakai comment prompt gitu ya. Tapi kalau Anda pakai Anaconda yang GUI, kita bisa nambah-nambahnya pakai GUI ya, pakai tampilan. Tapi itu kalau komputer Anda Gue pengen ini cukup lagi tangguh untuk ya. pabrik aja nggak? Pabrik aja RAM-nya bro ya. mungkin 16 GB, prosesornya mungkin Core i11 gitu ya. Prestasi gitu bang. Saya RAM Atau saya udah 8 cocok GB, enggak ini ya. Kalau pakai Anaconda langsung lambat ya. Jadi memang daripada mengganggu ini, mengganggu komputer Anda, kalau saya lebih menyarankan karena kita orang IT ya, kalau orang IT ada programmer, nah menambah-nambah program itu pakai pip aja atau pakai Conda, lebih cepat ya dan lebih sederhana gitu nanti. Nanti caranya akan saya beritahu. Tapi kalau Anda nggak mau susah, tapi komputer Anda kuat gitu dan memori Anda gede, pakai Anaconda bisa nambah-nambah library ya lewat GUI-nya gitu bisa. Fungsinya sama, caranya berbeda. Kalau Anda hanya menginstal Python saja, tidak lewat Anaconda atau tidak lewat Miniconda, maka pada Python itu ada pip. Pip inilah untuk menambah-nambah library. Hanya Python saja. Nah, gitu. Jadi dasarnya dulu untuk nambah-nambah library di Python itu pakai pip. Awalnya pakai pip ya. Tapi begitu ada Anaconda, pakai Conda. Nah, lebih mudah lagi. Cuma ini sudah punya pihak ketiga, bukan dari Python yang asli dasar apa dari awalnya Python gitu ya. Oke. Nah, ini ya ini cerita-cerita inilah. Oh, Anaconda itu besarnya, Miniconda itu versi kecilnya. Tapi semuanya punya Conda, baik Miniconda maupun Anaconda dia punya Conda. Conda itu apa, Pak? Conda itu sebuah tool untuk menambah-nambah library Python. Bentuknya apa, Pak? Bentuknya kayak command prompt. Nah, karena kita lagi cerita di sini, langsung saya contohkan aja ya. Ini contohnya begini nih. Nih, saya lagi sharing saya masih kelihatan ya? Halo? Masih Pak. Masih. Ini Masih udah Pak, masih Pak. Masih. Saya mau Masih Pak. coba. Nah, ini Konda ya, tapi saya tutup dulu. Saya tutup dulu. Jadi Konda itu gini, Oke. dari Windows Anda ini, Anda ketikkan aja Konda. Nah, ini dengan Konda. asumsi Anda udah install ya Anaconda ya. Nah, Anaconda ya. Anaconda. Nah, yang promnya ini kan ada Anaconda Prom. Nah, Anaconda Prom ini kita klik. Tadi di search-nya ketik Anaconda. Ini klik. Nah, ini tampilan hitam ini. Nah, ini namanya Conda. Ini namanya Conda. Dari sinilah kita menginstal-nginstal, menambah-nambah library di Python ya. Jadi memang pakai script ya, pakai script. Programmer kan memang ngetik ya, nggak pakai embos ya. Nah, ini ya, gini ya. Saya bisa tahu ini apa saja yang sudah diinstal di Python saya ya. Jadi semua perintahnya itu kita ketik, itu namanya command prompt. Sama dengan pip juga gitu ya, pip juga gitu pip. Sama dia untuk nginstal juga. Jadi perintah-perintahnya itu perintah yang diketikkan ya, diketikkan. Ya, ini saya bisa dengan perintah conda tadi spasi list, saya tahu apa yang udah ada di library yang udah ada di Python saya ya gitu. Wah, ini udah banyak saya dulu. Udah ini ya. Wah, ini saya dulu pernah coba game
ada TensorFlow. Ini udah macam-macam yang pernah diinstal gitu ya. Jadi memang begitu ya kita pakai komen kalau kita mau nambah-nambah library ya di Python ya. Dan itu bukan hal yang bukan hal yang inilah untuk programmer kan biasa ya. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Itu tadi ya, itulah Conda tadi ya. Ada jangan lupa Conda itu apa Pak? Ya itu tadi yang layar hitam tadi. Untuk apa Pak? Untuk nambah-nambah program, untuk melihat program yang sudah ada di Python saya. Kok layarnya hitam Pak? Ya untuk nambah-nambah ya begitu. Kalau yang mau sederhana tadi pakai Anaconda. Nanti Anaconda kalau sempat nanti saya contohkan juga ya, yang Anaconda yang GUI-nya ya. GUI. Oke, nah sekarang kita setelah katakanlah di program Anda sudah Anda install pakai Anaconda. Sekarang cara mengetiknya. Saya udah install Pak Anaconda. Gimana saya mencoba programnya? Nah, mencoba programnya setidaknya ada 5 cara. Pertama lewat command line. Lewat interpreter. Itu cara yang pertama. Misalkan perintahnya tadi apa? Print hello world. Nomor 1 pakai apa? Pakai command line. Lihat, saya mau cobakan yang nomor 1. Pakai command line gimana caranya? Caranya, Anda masuk ke command line. Command line itu ada 2. Boleh CMD. Ini CMD ya. Nah, ini di CMD ini. Dari sini. Kalau Anda sudah install Python, Anda ketikkan aja Python. Ini kelihatan nggak ya? Layar hitam saya kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Nah, ini saya mencoba Python secara primitif dulu ya. Ini saya ketikkan Python, ini saya enter. Nah, ini udah seperti ini. Ini harus saya besarin ya. Kurang besar ya. Gimana cara membesarkan properties ya? Font 36 ya. Ini udah agak besar ya. Nah, ini kan ada prompt-nya. Nah, saya bisa ketikkan perintah Python di sini. Tadi kan perintah print ya. Print dalam kurung tanda petik hello world. Nah, enter. Nah, ini hasilnya. Ini programnya. Nah, gitu. Inilah cara paling primitif mencobakan program Python. Nah, primitif itu berarti apa ya? Cara yang paling kuno. Zaman dulu, awal Python beginilah orang coba-coba buat program Python. Itu yang Jadi kalau misalkan Anda punya komputer yang terbatas, memorinya, aplikasinya, biasanya orang pakai ini. Ya, misalkan di Raspberry gitu ya, nanti ada sebuah alat namanya Raspberry. Kita bisa coba-coba Python pakai ini aja karena ini tidak butuh memori dan tidak butuh hard disk yang banyak. Jadi ini masih berguna ini untuk yang alat-alat yang komputer yang kecil ya. Oke, saya tutup ya. Itu cara yang pertama ini, udah ya. Cara yang pertama ini yang sudah saya tandai ya. Sudah saya coba. Karena nanti jadi tugas Anda, jadi Anda perhatikan. Yang dicoba, nanti Anda coba akan itu, Anda screenshot nanti Anda ada coba itu. Oke, yang kedua bisa pakai kombinasi text editor. Nah, text editor dan pakai Python interpreter. Jadi bisa pakai text editor, misalkan pakai Notepad. Nah, text editor yang pasti ada di komputer kita kan Notepad ya. Misalkan pakai Notepad, boleh pakai Notepad di sini. Kita ketikkan aja, misalkan apa tadi ya? A sama dengan 5, B sama dengan 3, C sama dengan A ditambah B gitu ya. Ini apa ini? Ini sama dengan ini print. Print ini adalah C. Nah, seperti ini aja udah. Ini disimpan. Kita simpan ini. Simpannya kemana? Simpan ke tempat directory Python kita. Simpan ke directory Python kita. Saya di mana ya? Di sini ya, Herianto 2. Python saya di mana ya? Jadi kita memang harus tahu letak. Nah, ini nanti ya, kita harus tahu letak directory kita.
Nah, sini. Ini apa ini? Ini, oh ini anaconda ya. Tadi kita nyoba anaconda, kita nyobanya di sini ya. Ya, jadi saya simpan misalkan program di notepad saya tadi, mana dia ini saya save as, saya simpan di simpannya di aja ya biar cepat ya. Ini kan supaya namanya ini saya kasih namanya coba 1.py, 1.py, letaknya di udah ada ya. Ya udah saya timpa aja ya. Dan pernah. Nah, ada. Letaknya tadi di mana? Di Nah, jadi saya bisa menjalankan program yang tadi itu ya, di sini ya dengan saya kasih perintah Python, saya sebut nama direktorinya nama programnya tadi apa? Coba 1.p. Nah, begini. Python coba titik p ini karena letaknya di tadi ya. Jadi kita harus sebutkan letaknya di nggak ada deh di ya. Benar nggak ya? Salah dia. Kita lihat dulu ya di atau di C tadi. Oh nggak ada di bukan di di mana tadi? Di C ya. Oh di C ya. Apa ini? Ini apa ini? Halo? Pak. D, Pak. Apa? D, Pak. D. Iya. Saya pastikan Anda memperhatikan ya. Di D ya, di D gitu. Nah ini hello world gitu. Python. Jadi kita jalankan. Jadi bisa kita ketik di ini ya. Cuma ini coba satu tadi berarti ini yang hello world-nya ya, bukan yang jumlahkan tadi ya. Kadang-kadang orang disingkat ya pakai PY, boleh. PY di coba satu letak direktorinya ya. Nah, yes. Titik. Gitu ya, bisa Python, bisa PY. Itu cara yang nomor 2. Cara yang nomor 2 kita ketik pakai notepad. Tapi cara yang nomor 2 ini dua-duanya primitif. Nah, Anda harus tahu lah gitu cara yang primitif itu. Kenapa harus tahu, Pak? Karena ada device, ada alat yang tidak seperti komputer Anda ya, kayak komputer-komputer sederhana itu kita harus pakai cara yang 2 ini. Nah, cara yang ketiga bisa pakai IDE. Nah, IDE inilah bisa pakai VS Code, bisa pakai idle gitu ya, bisa menggunakan IDE yang kita punya. Ini saya contohkan pakai VS Code ya. Nah, yang nomor 3 ini saya pakai VS Code. VS Code udah saya install. Saya menjalankannya, saya panggil VS Code. Nah, ini. VS Code editor sejuta umat. Ada yang sekarang yang pakai selain VS Code ada nggak? Nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada ya pakai VS Code semua ya? Ya, ini kita bisa new file. Saya panggil ini ya. Oh, ini udah ada ini.
Ini aja yang sudah ada. Ya, jadi intinya gitu nanti ya, Anda ketik, ada run-nya nanti di sini ada tombol run di atas kanan, nanti dijalankan hasilnya sama gitulah ya. Ini memang laptop saya lagi banyak yang terbuka. Tuh, dia lama ini membuka apa tadi? Extensionnya tadi ya. Ya, kalau nanti Anda baru menginstal VS Code, untuk mencek extensionnya Anda harus tambahkan di sini ya nanti ya. Ada namanya Python extension ya. Yang ini dia. Anda tambahkan sehingga Anda bisa mencoba program-program Python Anda langsung, Python extension ini. Ada run-nya langsung nanti terlihat di bawah sini ya dalam bentuk command prompt gitu. Oke. Ya, nanti Anda coba kan kalau ada masalah nanti di ini kan. Ini udah. Nah, yang ketiga pakai collab. Ketiga. Yang keempat pakai collab. Pakai collab itu apa, Pak? Nah, pakai collab itu dari sini. Nah, dari sini. Anda buka Gmail Anda. Jadi secara online. Ya. Anda cek di sini ada aplikasi namanya Collab, Kolaboratori ya. Ya, di bawah ya. Kalau nggak kelihatan, Anda bisa cari begini ya. Cari dengan Google spasi collab. Nah, gitu aja. Google, tapi pastikan Anda sudah login ke email Anda kan. Nah, ini Anda klik aja nih Google Collab. Nah, dari sini. Untuk memulainya bisa dari notebook new ya. Kalau saya bahasa Indonesia itu notebook baru. Nah, ini kelebihannya tidak perlu menginstal apa-apa di komputer kita. Yang penting ada browser dan punya akun Gmail. Nah, yang dibutuhkan adalah koneksi ke internet. Nah, tinggal dicobakan di sini. Ya. Perintahnya apa tadi? Print hello world. Ini kita run aja gini. Nah, ini tergantung kecepatan internet kita. Nah, ini udah jadi nih. Jadi kita bisa mencobanya secara online. Jadi sebenarnya program-program Python yang mau kita cobakan, kita paling enak itu kalau ada internetnya cukup ini ya, cukup cepat. Ya, pakai Google Colab aja coba-coba. Program Python apa saja kita cobakan di sini. Ini juga nanti bisa ngambil data, bisa disimpan gitu ya. Dan ini dijalankan menggunakan mesin virtual mesinnya Google ya. Atau mesinnya Google. Kalau Anda nanti menjalankan program-program yang berat, yang butuh CPU yang berat, RAM yang banyak, nah itu Anda bisa nyewa. Kalau saat ini yang kita dikasihnya ini. Kita bisa cek kita yang ini kan versi gratis ya. Kalau versi gratis dia kasih kita prosesor dengan spesifikasi tertentu dengan RAM tertentu. Tapi
nanti program-program Python yang sifatnya datanya besar, butuh prosesor besar, itu biasanya kita butuh prosesor yang cepat kan dan RAM yang lebih gede. Daripada kita harus beli laptop, biasanya orang nyewa nyewa virtual mesinnya Google ya, yang namanya Google Cloud. Ini kita udah masuk ke sistem Google Cloud-nya ya. Ini bisa kita sewa sehingga kita bisa menyewa dengan CPU yang lebih besar dan dengan RAM yang lebih besar gitu. Itu tujuan si Google sebenarnya tuh itu ya. Jadi kita bisa cobakan program-program kita di sini. Google Colab tadi ya. Oke, kita sudah coba Google Colab. Nah, kemudian yang terakhir kita bisa mencobakan program Python pakai berbagai situs online yang ada. Ya, kalau kita lagi belajar Python, biasanya dia berikan cara kita untuk mencoba-cobakan khusus interface-nya ya. Nah, contohnya apa? Contohnya nanti yang pakai NetArchive. Nah, yang pakai NetArchive itu nanti yang besok kita akan bahas ya, penggunaan NetArchive itu dia menggunakan idle ya, pakai idle. Atau kalau Anda udah terbiasa pakai ini, Waitress-School. Ada yang tahu Waitress-School? Ini. Nah, ini contohnya ya. Jadi kita nggak perlu install apa-apa. Di tutorial Python-nya di Waitress-School kita bisa langsung coba. Mana Python? Nah, ini. Di Learn Python. Nah, ini kita bisa langsung coba program kita di sini. Nah, di sini. Ini. Print hello world. Atau kalau yang kayak tadi ya. A sama dengan 3, B sama dengan 4. Apa tadi? C sama dengan A ditambah B. Nih, saya hapus ya. Hasilnya titik 2, koma C. Nah, gini. Ini kan program Python kita tadi. Ini saya run. Saya run, ini tergantung internet kita juga ya. Ah, hasilnya di sini. Ini juga boleh untuk belajar-belajar. Jadi nggak perlu nginstal Anaconda, nggak perlu nginstal Python. Anda silahkan kalau mau pakai Waitress, nggak hanya Waitress School ya, ada banyak yang lain ya. Silakan Anda coba-coba, ini juga bisa. Jadi intinya di Python itu, kalau Anda sudah tahu cara-caranya, yang akan kita pelajari selanjutnya script-nya. Gitu. Tapi caranya itu ada banyak. Hasilnya sama aja nanti ya. Kan itu kan cuma editor. Ini kan tadi cuma editor ya. Jadi ada banyak cara gitu untuk mencobakan program Python. Kalau orang yang komputernya sangat terbatas, biasanya dia pakai Google Colab aja. Yang tadi ya, yang punya Google ya. Tapi kalau mahasiswa ini yang kita nanti belajar Python itu kita banyak. Kalau tidak pakai Jupyter, Jupyter saya belum cobakan. Kalau tidak pakai Jupyter, itu kita nanti pakai VS Code. Nah, tapi kalau di perkuliahan saya paling banyak nanti mengarahkan pakai Jupyter. Jupyter nanti kita cobakan nanti besok ya. Oke, jadi itu percobaan mengetik program Python. Oh, ini ada tadi ya. Ini yang tadi pakai interpreter. Ini yang kita ketik pakai Notepad. Nah, rupanya saya udah siapkan juga di modulnya ya. Ini yang kalau ini tadi saya nyobakannya pakai VS Code tadi ya. Kalau tadi pakai VS Code tadi berat ya. Oh ya, ada yang sederhana pakai idle tadi ya. Ini idle. Saya pakai idle aja, masa pakai VS Code. Sama ya. Nah, ini. Kalau pakai idle seperti ini. Idle ya, idle. Itu langsung ada. Kalau kita install Python, idle itu langsung ada di dalam Python kita ya. Nah, seperti ini. Ini dia. Ini saya jalankan perintah print. Dengan hello world terus lah ya. Selamat siang. Ini juga bisa. Nah, ini hanya kita enter aja ya. Nah, ini hasil. Atau kita bisa buat file. Nah, kita new file, nanti kita run. Hasilnya bisa kita jalankan di sini. Ini namanya idle. Nah, NetArchive yang akan Anda gunakan, yang punya Cisco, itu pakai idle. Tapi idle-nya sudah ada di dalam webnya NetArchive itu. Tapi sebenarnya aplikasinya itu adalah aplikasi ini, namanya idle ya, idle. Jadi ini kan ada kan, editor tadi kan banyak ya. Ada ini, oke. Ini ya pakai PyCharm, kalau ini juga sama aja ya, dengan VS Code ya. Ada banyak sekarang ya editor. Nah, ini cara ngetiknya tadi ini pakai Google Colab. Jadi ini tadi udah langsung saya cobakan. Nah, ini GitHub, kalau Anda ini GitHub ada materi tersendiri nanti ya pelatihan ya tentang GitHub. Tapi sebagai programmer Anda harus install Git di komputer Anda dan Anda buat akun di GitHub gitu. Dan Anda
Kan udah banyak juga yang ngumpul-ngumpulkan tugas ke saya pakai GitHub ya. Kalau ada yang belum, harus coba gitu. Buat ke sana gitu. Untuk pamer ya, pamer. Jangan sekedar pamer di Instagram. Gitu ya. Pamerlah sebagai programmer Anda di GitHub. Oke, ini tadi cara nginstal tadi udah. Nah, sekarang ini agak konsep dikit ya. Ini perlu. Cara kerja Python itu gimana, Pak? Jadi Python itu kerjanya seperti ini. Jadi ini editornya boleh macam-macam, tapi nanti hasil filenya .py tadi kan. Tadi kan coba satu .py. Boleh Anda ketik pakai Jupyter, pakai VS Code, pakai Spider, pakai Idle gitu. Boleh. Silahkan. Nah, nanti waktu di run itu waktu kita menginstal Python di komputer kita, itu di komputer kita akan ada namanya virtual mesin. Jadi virtual mesin itulah yang akan menerjemahkan ini source file kita ini langsung diterjemahkan. Nanti kalau di dalam source file kita ada library, misalkan kita pakai NumPy, pakai Matplotlib dan sebagainya, itu nanti diikutkan ke virtual mesin ini. Nah, dijalankan itulah yang ditampilkan tadi dalam bentuk misalkan dalam tulisan hello world atau hasil perhitungan dan sebagainya. Nah, jadi dia bersifat interpreter. Interpreter artinya script kita itu tetap dalam bentuk source code, dalam bentuk .py yang codingnya bisa dibuka pakai notepad, mau dibuka pakai VS Code, pakai apa, kan itu yang namanya source code ya, bisa dibuka pakai berbagai jenis editor. Nah, yang terlihat oleh kita yang dijalankan itu ya source code-nya ini, source file-nya ini, .py-nya yang dijalankan. Itu yang diterjemahkan oleh interpreternya Python. Makanya dia disebut interpreter. Beda kalau dengan Anda pakai Java. Nah, kalau pakai Java dia punya virtual mesin juga. Ya, di Java juga sama ya, sama-sama pakai virtual mesin. Tetapi program Java itu kan harus di-compile dulu. Kalau Anda ingat program Java Anda, .java itu di-compile jadi dalam bentuk bytecode ya, jadi titik kelas kan. Nah, yang titik kelas itulah nanti yang dijalankan oleh Java virtual mesin namanya JVM ya. Kalau ini Python virtual mesin. Nah, kalau ini Java virtual mesin. Sama-sama strateginya pakai virtual mesin, baik Python maupun Java. Tetapi virtual mesinnya Java itu source code itu di-compile sehingga program hasil compile itu tidak bisa terlihat oleh semua orang karena udah di-compile kan. Orang bisa saja menyembunyikan kode programnya karena yang dia kasih ke kita itu kompilasinya yang sudah dalam bentuk kode-kode mesin. Tapi kalau Python, programnya nggak perlu dikompilasi sehingga kalau orang mau berbagi program itu memang langsung program aslinya itu yang kita dapatkan. Inilah yang jadi keistimewaan Python sehingga orang berbagi coding, berbagi script ya, berbagi strategi cara membuat program itu benar-benar terlihat langsung. Makanya dia menjadi populer ya. Java virtual mesinnya meniru Java, tapi model sharing codingnya itu seperti PHP. Nah, kalau kita dapat program PHP kan tidak dikompilasi, karena PHP juga interpreter. Jadi interpreter itu programnya tidak terkompilasi. Tidak terkompilasi artinya kode programnya itu bisa kita lihat. Bisa kita lihat, kita pelajari, kita modifikasi dan sebagainya. Itulah nanti kelebihannya ya. Tapi akibatnya programnya jadi lambat. Interpreter itu membuat program lebih lambat dijalankan. Kenapa? Karena dijalankan satu persatu di sini. Nah, kalau di sini di yang compiler diterjemahkan dulu semua baru dijalankan sehingga lebih cepat. Kenapa? Karena sudah dalam bentuk diterjemahkan oleh compiler. Itu alasan kenapa interpreter kerjanya lebih lambat kalau dibuat perbandingan gitu ya dalam bentuk penelitian. Program-program yang bersifat compiler hasil programnya itu kerjanya lebih lambat lah gitu. Tapi oleh para programmer karena prosesor sekarang semakin lama semakin cepat, masalah lambatnya interpreter itu kelemahan lambatnya interpreter itu diabaikan. Dianggap ya kan prosesor sekarang toh sudah semakin cepat, mau secepat apa lagi. Nah, kira-kira begitulah. Makanya Python itu terus makin populer mengalahkan Java. Nah, ini berantem mereka ini. Yang satu Python virtual mesin, yang satu Java virtual mesin. Siapa pemenangnya? Untuk tahun ini pemenangnya adalah Python. Nah, gitu ya. Tonton dulu yang menang Java. Maksudnya yang menang itu yang ranking tadi ya. Tapi untuk Anda membuat program-program Android kan Anda tetap masih pakai Java ya. Python masih belum
orang mengembangkannya belum begitu semudah Java ya. Oke, untuk belajar Python lebih jauh ini saya kasih link ya. Silakan banyak yang lain. Saya itu yang paling banyak itu di mana ya saya belajar Python itu yang punya ini ya. Ini punya IBM ini. Ini Coscom ini. Ini bagus ini materinya sih. Jadi sebenarnya materi Python itu semuanya terbuka. Bukan kita kekurangan bahan, tapi kita kekurangan motivasi aja untuk belajar. Atau mungkin kalau kekurangan waktu nggak juga ya. Kekurangan motivasi aja ya. Ini bahannya gratis semua ini untuk belajar-belajarnya. Apalagi di W3 School, kan Anda tahu ya. Untuk belajar Python. Jadi silahkan kalau mau belajar, silakan. Yang saat ini kita agak tertuntun sedikit menggunakan materi netakat.com. Oke, ini tadi materi perhatian sebenarnya udah tadi. Nah, ini. Jadi nanti kalau cara yang paling mudah, Anda menginstal saat ini ya pakai Anaconda aja. Anda download Anaconda, Anda install, Anda installnya biasa aja ya di next. Ya Anda baca nanti letak foldernya di mana. Ini tadi apa beda Anaconda dengan Miniconda? Kalau Anaconda lebih cepat ya selesai. Karena banyak library udah diikutkan. Tapi kalau Miniconda, filenya kecil, tapi kalau ada keperluan library yang nggak ada, kita install sendiri. Ya, kalau untuk mahasiswa, saya anjurkan pakai Miniconda, supaya sekaligus Anda belajar cara menambah library yang pakai command prompt tadi. Itu keahlian yang penting untuk seorang teknologi informasi itu ya menginstal-install itu di sana keahlian kita yang kita jual nanti ke ke pengguna kita kan. Harus tahu menginstal, tahu mendeploy nanti ya. Ya, ini langkah-langkahnya. Jadi Anda silahkan ini nanti Anda ke sini ya, ada klik nih. Bisa Anda download, Anda install gitu ya. Oke. Ini tadi GitHub ya. Kalau mau menginstal Git di sini, kalau GitHub membuat akunnya di sini. Nah, ini nanti masalah environment. Jadi di Python itu sangat erat ya, sangat penting memahami apa itu environment di Windows. Nah, gitulah intinya. Intinya gitu aja dulu. Saya mau jelaskan di sini pengertian environment itu apa dan seringkali program kita tidak Python kita tidak dikenal, library kita tidak dikenal karena kita belum mengatur environment-nya. Nah, gitu ya. Environment itu apa? Nah, ini nanti silakanlah Anda ini kan, tapi seringkali kalau Anda lagi bertanya gitu katanya, oh itu environment-nya belum didaftarkan ke dalam Windows-nya. Nah, caranya seperti ini aja. Anda masuk ke setting environment, nanti di bagian path-nya, di bagian path-nya itu Anda edit, Anda tambahkan path yang belum terdaftar di dalam daftar environment kita. Ya, ini Jupyter paling banyak digunakan di perkuliahan. Editor tadi ya, editor yang fungsinya sama dengan VS Code. Cuma nanti kelebihan Jupyter, kita nggak perlu modul, karena di Jupyter itu sudah sekaligus tergabung antara modul dengan tempat kita mencoba program kita. Gitu. Nah, ini nanti untuk di perkuliahan ya, tapi untuk besok kita nanti beda. Oke, untuk hari ini ada tugasnya. Ini biasanya bagian yang paling ditunggu-tunggu oleh mahasiswa. Dari tadi penjelasan terus Pak, mana tugasnya? Nah ini tugasnya yang tadi ya, ini tugasnya ini. Nah ini ada 2 tugas. Yang pertama Anda buat kategorisasi yang tadi, saya minta Anda garis sendiri. Yang tadi yang ada 5 tadi ya. Nah ini Anda silakan garis saja. Karena kalau Anda udah pernah menggaris ini, nah saya harap Anda sekaligus masuk ke ingatan Anda. Oh ternyata Python itu ini cuma ini kategori paket manager, ini editor, ini library, ini online storage, ini public dataset gitu. Itu tugas yang pertama ya. Tugas yang kedua Anda buat tadi yang program sederhana tadi yang Hello World dengan menyebelahkan 2 bilangan tadi yang sudah saya cobakan dengan secara interpreter yang interaktif yang pakai command prompt tadi yang diketikkan pakai notepad. Ini minimal Anda pernah mencoba itu sekali aja. Ya. Makanya programnya sederhana aja gitu. Anda pernah coba. Anda cobakan juga pakai VS Code atau pakai Idle atau mau pakai Spider, silakan Anda cobakan ini. Nanti kalau ada permasalahan itu didiskusikan nanti di grup. Ya, jadi bukan belajar tentang programnya dulu. Ya, kalau Hello World ini kan mudah tadi ya, sama menyebelahkan 2 bel. Tapi gimana cara mencobakannya? Yang mencobakannya baik pakai interpreter dicoba. Pernah nyobanya langsung yang pakai notepad juga pernah. Pakai VS Code nanti apalagi yang sering digunakan. Pakai Jupyter nanti pakai Jupyter sebenarnya besok ya Pak. Besok atau pakai Colab seperti tadi juga dicoba. Hasilnya di capture. Anda capture, Anda masukkan ke Word. Tempat mengumpulkannya nanti saya beritahu ya besok. Karena kita kan belum pakai NetAcad. Nah ini yang Anda tadi gini. Jadi ini sekaligus saya, kalau saya ngasih tugas sekaligus saya kasih tahu jawabannya.
Anda ginikan aja. Oh, ini gini. Ini gitu ya. Kan gitu tadi ya. Ini gitu. Gitu. Nah, coba aja gitu udah. Udah selesai tugas. Kalau tugas yang nomor 2, nah ini Anda download dulu Anaconda kan di komputer ini kan dianggap Anda kan pemula semua ya. Anda download Anaconda, Anda install Anaconda, Anda masuk ke prompt, Anda cek ada nggak Python di komputer Anda. Cara ngeceknya begini, Python min-v. Cara mencoba ada Conda atau tidak begini, Conda atau Conda list ya. Atau Anda bisa mencek di Conda ada Jupyter nggak ada. Nah, ini Anda coba aja. Nah, ini yang untuk mencoba collab tadi udah ya, mencoba dari prompt. Nah, ini coba satu tadi. Tugasnya gitu aja, sederhana. Jadi bukan percobaan coding, tapi pernah mencoba hampir semua editor yang bisa digunakan untuk belajar Python. Gitu. Begitu dulu. Oke. Kalau soal coding nanti itu di yang punyanya Sinen Akad Cisco udah sangat lengkap itu dan sangat cukup rumit juga ya. Saya juga ngikutin materinya cukup termasuk materi yang berat itu nanti untuk coding ya. Tapi untuk saat ini kita bukan belajar codingnya tapi belajar mempersiapkan toolnya dulu. Ini saya lampirkan cheat sheet ya biasa ya, ini ada cheat sheet Conda, ini GitHub ya, ini GitHub ya. Oke, itu materi kita hari ini. Ya, ini minta maaf ya, saya belum tidak begitu siap tadi dengan alat saya ini. Apa ini? Ininya, mic-nya dengan suara Anda juga antara dengar dengan tidak ini saya. Oke ya, untuk absen, saya mau ngasih absen nih. Perlu absen. Perlu absen ya. Absennya ada di chat. Anda isi nanti kodenya. Anda isi kodenya workshop 170922. Nah, ya silakan isi presensi ya, istilah kita presensi ya. Nanti Anda kalau ada ditanya kode presensinya apa? Workshop 17922. Gitu. Ya, itulah materi kita sesi 1 sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Sesi 1. Ya, ini dia. Sesi 1 kita materinya adalah ini mengenal Python. Semoga supaya Anda mengenal, Anda sudah mendengar penjelasan yang tadi dan mencobakan. Nah, itu baru namanya mengenal. Kalau cuma lihat-lihat itu belum begitu kenal. Cobakan aja ya. Cobakan ini. Pasti ada masalah. Misalkan apa ya? Masalah-masalah yang sering misalkan bingung pas melihat Anaconda mana yang diklik Pak gitu. Kadang-kadang ada juga yang nanya gitu ya. Karena nanti Anda di halaman Anaconda itu ada Windows 10, Windows ini atau nanti ada mau Anaconda yang Pythonnya versi berapa, ada yang begitu nanti pertanyaan. Ya, Anda tahulah ya cara pilihnya nanti. Nah, besok kita ada lagi ya besok ya. Besok 1 jam aja itu saya mau tentang NEN akadnya besok. Yang hari ini kan kita belum pakai NEN akad ya. Jadi sertifikat kita itu dikeluarkan oleh Cisco. Jadi kita nanti yang belajar yang ininya mengupload tugas dengan mengerjakan examnya di Cisco. Kalau yang tadi itu materi umum tadi ya. Bukan materi Cisco-nya, tapi sebagian saya ambil juga materinya dari Cisco. Jadi besok bagaimana cara menggunakan LMS yang ada di NetAkad Cisco dengan materi Python esensial ini. Nah, gitu. Supaya Anda bisa dapat sertifikat yang dikeluarkan oleh NetAkad Cisco yang bekerja sama dengan Python Institute nanti. Besok ya nanti linknya akan saya berikan lagi di grup untuk besok cara menggunakan NetAkadnya. Ini materi-materinya ini. Jam berapa, Pak? Ya. Besok jam berapa, Pak? Jamnya sama aja ya. Kita pagi jam ini atau kalau mau sore, kalau biasanya kita kalau Sabtu Minggu itu ya pagi.
sore aja, Pagi aja. Pak. Tapi setelah itu kita nggak ada pertemuannya ini aja ya, belajar mandiri setelah itu. Ini Sempes ini maksudnya belajar mandiri ya. Maksudnya Anda membuka materi yang ada di net akad nanti untuk selanjutnya. Ini. Nanti baru nanti ada sore hari aja, Rabu Pak. lagi. Hari Rabu kita kembali pakai Webex lagi. Nah, kemudian nanti Anda silakan mandiri lagi, kemudian baru nanti ada final test. Gitu. Maaf Pak, mau nanya. Iya, maaf ini speaker saya agak suaranya nggak bagus. Coba silakan, yang mau tanya silakan. Saya Pak mau nanya, ini kan videonya di-record Pak ya? Ini di-record apa enggak Pak? Iya, oh ya. Saya share juga ya. Ini nanti saya record. Kemudian yang Anda yang tahun lalu nggak ikut, ada nggak yang tahun lalu udah ikut? Nah, selain video ini, Anda juga bisa belajar dari ini gimana nih? Bentar. Nah, dari sini ya. Anda silakan ke YouTube saya. Ada nggak yang nggak tahu YouTube saya? Yang udah kuliah kan tahu ya. Herianto Yunus. Nah, nama saya kalau di ini ada Yunusnya ya. Ah ini yang nama saya ya. Ini bukan saya ini, entah siapa ini. Niru-niru saya. Ini ya. Nah ini di sini Anda ke playlist. Wah ini saya udah berapa video saya? Ada seratusan ya. Ke playlistnya Anda cari yang ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah ini pelatihan Python esensial. Nah ini ada ini. Programming Essential Python. Nah, ini juga kita gunakan di dalam beberapa instruktur sudah memanfaatkan Ini modul 1, modul 2 ini udah ada. Termasuk materi yang hari ini nanti juga akan di-upload. Ya. Saya upload nanti ke sini juga ya. Nanti linknya juga akan saya berikan ke grup ya, ke grup kita gitu. Jadi gitu, walaupun kita nanti save fast, tapi untuk penjelasan materi-materi yang lain itu karena kita nggak ada pertemuan seperti ini, nanti udah pernah kita rekam juga ya di pelatihan tahun lalu ya atau semester lalu saya lupa ya. Nah ini kita udah beberapa kali juga saya lakukan sosialisasi untuk khusus untuk Python ya. Ya nanti di-upload lah. Oke, ada yang lain? Besok saya izin, Pak. Iya. Sudah ya. Saya nggak bisa, Pak. Saya cek. Ya. Halo Pak, mau nanya Pak. Pak. Ya. Kalau Ya, untuk sudah, Pak Adam masih ada ya? Itu. Pak Adam belum masuk, Pak Adam. Pak Adam tadi menginstal Webex-nya belum selesai katanya. Ya. Ini karena kita udah lama nggak pakai Webex ya. Padahal sama Cisco diwajibkan ya, karena kita dikasih gratis. Webex-nya ya. Kalau Zoom itu kan kita punya kampus tuh di kampus itu ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, untuk besok linknya kan saya share lagi nanti di grup ya untuk pertemuan besok. Dan materi hari ini sama link dan jadwal udah saya upload juga di grup ya. Kalau ada yang namanya belum ada di waktu buka net akad, belum ada kelas ini, kelas apa? Kelas Python ini silahkan melapor nanti saya masukkan. Ya, silakan di Japri aja ya untuk saya masukkan namanya ke dalam kelas di net akad Cisco ya. Kalau belum ya. Jadi caranya Anda buka email yang ini. Anda cek itu di email Anda kan nanti udah ada itu ya. Diberitahukan oleh Cisco bahwa Anda dimasukkan ke kelas Python esensial. Anda langsung buka itu bisa Anda lihat materinya sekarang kan. Nah, tentang bagaimana cara menggunakannya itu perlu besok kita jelaskan. Itu lebih cepat lah dari sekarang ya karena Anda udah terbiasa kan pakai ini akad yang terbiasa nanti. Ya.
karena ada juga yang baru menggunakan net akad, makanya perlu kita jelaskan besok. Ada yang lain? Ada ya? Kalau nggak ada, kita sampai di sini. Coba ini untuk ini apanya? Dihidupkan ininya. Kita mau foto. Apanya? Videonya dihidupkan. Ya. Tadi diminta sama Pak Adam tadi. Pak, difoto Pak. Nah, difoto. Untuk bukti ini kita ngadain kegiatan ini hari-hari libur kan. Ini udah pada ngisi KRS kan? Udah Pak. Berapa ya? Hadir ya? 48. Tapi di net akannya 90 ya. Banyak juga yang ikut. Ya kita lihat aja. Kalau yang tahun lalu yang ikut itu 60, tapi yang dapat sertifikat 40. Ya, bukan karena terlalu sulit, karena terlalu sibuk kali. Nggak dikerjainya di tugas-tugas di net akad ya. Jadi mudah-mudahan Anda ini dapat sertifikat lah, lumayan ya. Untuk Anda sisipkan, kan Anda udah banyak beberapa sertifikat yang lain kan. Yang ini. Oke, ini Anda boleh silakan print screen ya untuk dokumen kita. Ini saya masukkan ke grup kita yang Python-nya. Tuh. Ya, Pak Sujuki nggak ada ya, udah keluar ya. Ya, yang ada kelihatan dia print screen sendiri ya. Karena saya lihatnya yang depan aja nih. Ini banyak yang nggak buka video juga. Ya, kalau mau dokumentasi silakan di print screen sendiri, ada Anda gitu. Print screen. Oke ya, berarti untuk hari ini kita sampai di sini. Selamat ketemu lagi besok. Ya, besok pagi ya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Er. Iya. Wih, ada Pak Yahya. Saya keluar.